Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Kembali lagi di channel kelas programming. Nah, di video kali ini kita nanti akan membuat website ya. Website menggunakan HTML dan CSS gitu. Kalau video sebelumnya kita membuat website juga, tapi masih sangat sederhana, ya hanya menggunakan HTML saja. Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara HTML dan CSS gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita cobakan. Bagi teman-teman, silahkan diikuti video ini ya sampai selesai gitu. Ini contohnya sudah ada teman-teman ya. Jadi nanti kita akan membuat yang seperti ini ya. Ada menu navbar, terdiri dari home ya, profile, dan ada kontak me. Ini kalau mouse-nya saya letakkan, lalu dia berubah warna dari biru ke hijau gitu ya. Nah ini. Dan ini sudah terhubung teman-teman ya. Nah, itu sudah terhubung ya. Jadi ada konten dan ada footer gitu ya. Oke, langsung saja gimana cara buatnya. Seperti biasa, langkah pertama itu adalah kita masuk ke folder C dulu, appserve, lalu folder www. Kita buat sebuah folder di sini dengan nama, sebentar teman-teman. Nah, dengan nama website gitu ya. Website. Oke ya, kosong ya. Kita buat sekarang VS Code-nya. VS Code kita buka. Nah, setelah itu kita klik new file. Oke, kasih nama filenya yaitu index ya. Index. Nah, ini kita simpan di dalam folder website tadi ya, teman-teman. Ini kan. Nah, kita buat di sini index.html. Create file. Nah, setelah itu kita buat satu file lagi ya. Namanya adalah style. Oke, style.css. Nah, jadi sudah ada dua file teman-teman. Oke, kita masuk ke menu ke file index dulu. Kita ketikkan perintah atau kita masukkan struktur HTML-nya ya. Website. Lalu body. Oke. Nah, kita akan bekerja mulai dari body. Oke, kita kasih pembatas dulu. Navbar. Navigasi. Oke. Ini hanyalah sekedar perintah, tapi perintah ini dia tidak tampil teman-teman di apa? Tidak tampil nantinya. Ini pembatas kita kasih gitu ya. Nah, kalau kita jalankan ya, kita panggil, terus nama foldernya adalah website ya. Nah, ini belum ada isinya apa-apa teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung mulai bekerja ya. Oke, kembali kita ke text editor kita di menu index ya. Kita masukkan perintah div yang kita buat div dulu. Kita ingin kelompokkan dianya ya. Div, kita kasih kelas gitu ya. Oke, namanya adalah container gitu ya. Kenapa container? Nah, jadi ibaratnya gini teman-teman, kita kan mau membuat ada nanti navbar ya. Dalam navbar itu ada menu home, menu profile, dan menu kontak. Jadi ketiga itu, home, profile, dan kontak itu kita bungkus dalam sebuah wadah atau yang disebut dengan navbar gitu ya. Atau yang disebut dengan container gitu ya.
Jadi dalam kontainer itu ada 3 menu yang kita masukkan ya. Ada menu home, profile, dan menu kontak gitu. Nah, itu maksud dari penggunaan perintah kontainer gitu ya. Lalu kita kasih nama kontainernya adalah navbar gitu. Nah, ini untuk memudahkan aja. Setelah itu UL ya. Kita kasih kelas lagi. Kelas, lalu kita kasih namanya adalah UL navbar. Oke. Lalu LI. LI ya. Kita kasih kelas ya. Namanya adalah LI navbar. Oke, setelah itu lalu href gitu ya. Sama dengan, nah ini kita kasih ini dulu. Lalu kita buat kelasnya. Kelasnya apa? Gitu. Navbar gitu ya. Navbar gitu. Tutup. Lalu kita buat home. Nah, gitu. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Ini kita reload. Nah, maka sudah muncul satu teman-temannya. Oke. Ini kita copy aja biar cepat teman-temannya. Copy aja. Pastikan dia di bawah LI penutup ya. Jangan di bawah UL gitu. Nah, tinggal ganti di sini aja. Jadi profil. Profil. Oke, satu lagi. Ini kontak nih. Kontak. Oke, selesai. Nah, sudah muncul teman-temannya, tapi dia masih ke bawah gitu. Kita nanti buat ke samping sejajar ya. Oke, next kita buat konten lagi. Kita kasih pembatas ya. Konten star gitu. And star gitu ya. Oke. Nah, lalu kita buat perintah kita kelompokkan lagi kelas gitu ya. Kontainer konten. Oke. Lalu kita kasih headingnya H1 gitu ya. Ini adalah isi dari konten gitu ya. Oke, selesai. Lalu kita buat footer lagi ya. Kita buat footer seperti biasa, footer star ya. Ingat teman-teman, ini untuk pembatas saja ya. Footer n gitu. Nah, seperti biasa kita kasih div lagi ya. Div class ya. Kontainer footer gitu ya. Footer. Oke. Kasih kelasnya H2 footer gitu ya. Oke. Copy. Kelas. Untuk footer ini isinya teman-teman tidak harus sama ya dengan yang saya buat. Boleh yang lain gitu. Oke. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada teman-temannya. Ini untuk navbar nanti, ini untuk konten ya. Ini untuk footernya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai di bagian file index. Nah, sekarang untuk membuatnya lebih lebih menarik gitu ya. Nah, kita masuk ke yang namanya file CSS. Nah, di sini kita baru melanjutkan ya.
kita buat dia lebih menarik lagi gitu. Yang pertama kita edit dulu navbarnya ya, navbar yang di sini nih. Di sini kita edit dulu navbar yang di bagian di sini teman-teman ya. Jadi kita panggil ini teman-teman ya, kontainer navbar. Kita akan mau ngedit navbar nih. Nah, kita panggil ini. Jadi caranya adalah titik ya, kita awali dari titik kontainer navbar gitu ya. Lalu spasi, buka kurung berawal ya. Nah, itu tujuan dari kita kasih nama dari kontainer itu apa gitu, supaya mudah gitu ya. Setelah itu kita kasih background dulu ya, background color gitu ya, kita kasih warnanya casual aja. Oke ya, kita reload. Oke, belum ada hasil ya, harusnya udah muncul. Coba kita cek lagi codingnya. Ini udah betul. Oh iya, lupa nih, ada satu nih tertinggal. Nah, di bagian itu kita belum masukin deh, kita belum memasukkan apa namanya, kita belum memasukkan penghubung antara file index dengan file CSS gitu ya. Jadi kita buat dulu ya, kita masukin dulu penghubungnya gitu, atau kita buat penghubungnya gitulah bahasa simpelnya ya. Nah, caranya di rel gitu ya, style sheet. Oke, lalu kita panggil style.css. Nah, gitu. Kita save ya. Kita reload lagi. Nah, itu dia teman-teman, udah muncul. Tadi kenapa belum? Karena penghubungnya belum ada. Gitu. Penghubung antara file index dan file CSS belum kita masukin gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya di dalam file CSS ya. Setelah itu kita akan mengedit yang namanya UL dulu ya, UL-nya yang di sini nih teman-teman, UL navbar ini nih. Ya, kita panggil file ini ya. Panggil. Caranya sama. Ketik UL navbar. Usahakan sama tulisannya teman-teman, jangan salah gitu ya. Kalau salah nanti dia nggak mau gitu. Kita buat display, kita pilih flag saja. Lalu, nah ini kita ingin dia menu tadi itu berada di kanan ya. Nanti kita pilih justify content, saya buat right gitu ya. Nah, itu. Supaya menu ini dia sejajar ke samping dan berada di sebelah kanan sini gitu. Nah, gitu ya. Itu dia. Jadi dia sudah berada di kanan dan sejajar. Tadi kan ke bawah gitu ya. Itu guna perintah dari display itu, justify content itu gitu ya. Setelah itu kita edit lagi di bagian LI-nya ya. Nambah. Oke. Kita kasih border lah ya. Bordernya 1 pixel aja, tidak usah terlalu tebal gitu ya. Oke, lalu kasih warna coba black ya, hitam black. Oke, reload. Nah, ini teman-teman, jadi dia ibaratnya ada pembatas lah gitu ya, warna hitam ini ya. Oke, setelah itu kita kasih warna background color, kita kasih warna biru aja ya, blue gitu. Lalu kita hilangkan itunya, kita hilangkan apa namanya, tabel node gitu ya. Lalu paddingnya kasih 3x, marginnya juga ini kasih apa teman dikit, px gitu. Oke, kita save. Coba kita jalankan. Nah, gitu ya, dia sudah ada ya. Yang bulatan kecil tadi itu udah hilang gitu ya.
hilang dia. Oke, warnanya udah biru ya. Nah, sekarang kita kasih warna color. Yellow. Oke, setelah itu LI-nya sudah, kita buat satu lagi lah. LI navbar hover. Ini supaya nanti ada transisi teman-teman ya. Teman-teman kalau bingung ikutin aja ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanya, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Kita kasih ini warna green. Nah, lalu ini jadi tujuannya gini teman-teman. Jadi ketika ya ini ya. Ketika nanti mouse saya ini saya taruh di sini, dia akan berubah warna gitu dari biru ke warna green gitu. Itu maksudnya ya. Lalu nanti ketika mouse ini di sini dia ada transisi, jadi dia agak lambat sedikit gitu ya. Itu maksud dari perintahnya. Oke, setelah itu transisi ya. Kita kasih 5 detik lah. 5 detik. Nah, kita. Oke. Kita ambil delay ya. Delaynya itu biar agak lambat sedikit. Delaynya itu agak 3 detik lah. Radius. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Oke. Nah, dia kan sudah berubah tuh teman-teman tuh. Dari biru menjadi hijau. Jadi saya arahkan kursornya dia udah berubah gitu ya. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dari kita kasih perintah apa tadi LI navbar hover itu gitu. Backgroundnya itu adalah dari biru ke hijau, maksudnya tadi kan ada transisi ya 5 detik ya, lalu delaynya itu 3 detik gitu ya. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita edit yang di bagian href itu ya, di sini ini di bagian ini lagi nih. Nah, ini kita panggil ini navbar itu kita panggil. Jadi strip navbar ya. Oke. Kita kasih warnanya itu putih lah, white. Oke. Lalu teks dekorasi itu tidak ada supaya hilang. Nah ya, coba teman-teman lihat, garis yang di bawah tadi sudah hilang dan tulisannya ini dia berubah menjadi warna putih gitu. Nah gitu ya, kan hampir sama teman-teman ya. Nah, oke, sip. Kita lanjut. Lalu ini udah selesai, kita masuk ke bagian konten lagi. Bagian konten ini ya. Kita panggil ini kontainer konten ini. Kita edit di situ. Caranya kontainer konten. Gitu ya. Oke, kita kasih background lah gitu supaya udah jelas ya. Mana sih yang kontennya gitu ya. Warna biru aja. Lalu warna tulisan gitu ya. Putih ya. Lalu lagi setelah itu footer ya, panggil footer. Oke.
Setelah itu kasih background footernya gitu. Kita samakan aja dengan navbar ya, warnanya. Oke. Displaynya kita ambil yang flex. Ini kita buat dia di tengah ya, tulisannya. Ini sorry, ini harus item. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman sudah ada ya. Ini navbar, ini konten, dan ini adalah footer gitu ya. Nah, sekarang gimana supaya footer ini dia di bawah gitu ya. Footer ini di bawah dan konten ini dia agak lebar backgroundnya. Ini kan masih singkat ya, masih kecil gitu ya. Oke, kita panggil lagi footernya. Oke. Kita edit dulu tulisannya ya, 2 footer itu ya. Kita kasih font size-nya itu fix saja. Oke. Setelah itu di bagian kontainer konten di sini ya, supaya warna biru tadi atau konten itu dia agak besar gitu ya, kita kasih height tinggi ya. Tingginya berapa ya kira-kira? 90% aja lah. Nah, coba kita lihat. Nah, gitu dia sudah besar teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ini navbar ini dia belum sepenuhnya ya, masih ada kosong putih di atas. Nah, supaya penuh dia di atas ini kita enter, kita tambahkan perintah ini. Kita kasih bintang HTML gitu ya. Kita kasih margin ya, margin, kasih paddingnya supaya tidak ada ruang gitu. Oke, kita save ya. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat teman-teman, dia sudah mulai itu, sudah bagus ya, sudah penuh ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya klik dia masuk ke menu konten ya. Nah, ini kalau saya klik belum terjadi apa-apa ya, belum terjadi apa-apa gitu, baru home aja. Oke, setelah itu kita hubungkan ya, kita hubungkan menu yang ada di sini ketiga-tiganya, kita hubungkan dulu ya. Nah, caranya kita save dulu, kita buat dulu sebuah file ya, file untuk menu profile gitu. Ini file, kita buat namanya profil ya. Oke, kita kasih XML, kita simpan dalam folder website teman-teman ya. Create file. Oke, nah isi yang ada dalam index ya kita copy aja, kita pindahkan ke sini biar cepat. Nah, di sini kita rubah titelnya menjadi menu profil. Lalu di bagian profil ini kita kasih linknya kemana? Ke profil.html. Nah, ini tadi belum ya, ke index.html. Nah, ke sini teman-teman kita panggil ini. Oke. Tuh, di bawahnya kita rubah. Ini adalah isi dari menu profil. Oke. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi untuk kontak ya. Kita buat di sini namanya kontak. Simpan dalam folder website tadi. Create kontak.html gitu ya. Nah, isi di dalam profil ini ya, kita copy aja. Kita pindahkan ke sini. Ganti ini menjadi menu kontak. Oke ya. Lalu di sini panggil filenya kontak.html. Di sini juga kita rubah jadi kontak gitu. Oke. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini belum nih.
di dalam indeks ya. Jadi kita masukin lagi pemanggilannya kemana gitu ya. Oke, setelah ini kontak ya. Oke, kita save. Coba kita jalankan. Jadi kita reload dulu. Oke, kita mulai dari menu home teman-teman ya. Saya arahkan dia berubah warna. Saya klik. Oke, dia masuk ke menu atau menampilkan isi dari konten. Saya klik menu profil ya. Oke, jadi yang dia tampilkan adalah isi dari menu profil. Saya klik menu kontak, yang dia tampilkan juga adalah menu kontak. Ini kenapa nggak jalan dia? Coba kita cek lagi. Kontak.html udah betul ya. Ini juga kontak.html. Harusnya dia udah. Coba kita ulang. Nah, ada yang ketinggalan nih kayaknya. Oke, coba kita ulang. Nah, di bagian kontak ya, kenapa dia belum terhubung di bagian kontak? Kita coba trouble dulu. Oke, ini kontak udah betul. Di menu profil, oh iya, lupa kan? Di menu profil ini kontaknya belum dimasukin, jadi makanya dia nggak tampil tadi gitu ya. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Nah, saya ulangi ya, dari menu home, oke muncul, profil, oke muncul, lalu kontak juga muncul gitu ya. Oke teman-teman, ya gimana teman-teman, mudah ya? Tinggal teman-teman mengikuti langkahnya ya, mengikuti kembali video yang saya buat itu sebetulnya mudah gitu ya. Nah nanti di video selanjutnya kita akan mengisi, kita akan membuat isi dari menu home, isi dari menu profil, dan isi dari menu kontak gitu ya. Kita akan buat itu di video selanjutnya gitu. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau video terlalu panjang. Jangan lupa di like dan subscribe video ini teman-teman, dan juga di share ke orang lain supaya bermanfaat gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.